Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Afrida Untu. Mari kita sama-sama melihat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang lain bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalian pun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Afrida Untu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba kami cek kehadirannya. Adelian Cemisa, Ada Ibu. Afrida Untu, Ada Ibu. Daniel Misa, Ada Ibu. Veronica Tenis, Ada Ibu. Cindy Misa, Ada Ibu. Yulita Misa, Ada Ibu. Mikron Misa, Ada Ibu. Ardi Misa. Ada Ibu. Ada Ibu. Baik, tidak ada yang alfa. Ya. Pelajaran kita hari ini tentang hidup menurut kehendak Allah. Pelajaran kita hari ini tentang hidup menurut kehendak Allah. Yang pertama, poin pertama tentang hidup menurut Allah. Yang kedua, mempersembahkan tubuh. Yang ketiga, arti bertobat. Keempat, menaati hukum Taurat. Yang kelima, cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, sikap-sikap hidup menurut Allah.
pada poin pertama tentang hidup menurut Allah. Nah, anak-anak, di sini siapa yang tahu tentang pengertian hidup menurut Allah? Yang tahu angkat tangan. Ya, baik, Veronica Tenis. Menurut saya, hidup menurut kehendak Allah adalah kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan tuntunan manusia atau dunia. Baik, saya akan terapkan di sini tentang hidup menurut Allah. Di sini, menurut Veronica berpendapat bahwa kehidupan menurut Allah adalah kehidupan sesuai dengan tuntutan Tuhan atau tuntutan manusia dalam dunia. Jadi, dalam arti kehendak Allah, Alkitab menyatakan bahwa apa yang kita dapat disebut sebagai kehendak perintahnya atau perintah Tuhan, ia akan dilakukan sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Nah, contoh hidup menurut Allah, Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendaknya, kehendak Bapanya. Demikian katanya, tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena tidak semua orang melakukan kehendak Allah. Yang kedua, tentang mempersembahkan tubuh. Di sini yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh itu demi kemurahan Allah yang menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkehendak kepada Allah. Sehingga janganlah kita menjadi serupa dengan ancaman dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi atau akal kita sendiri, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, tentang arti bertobat. Arti bertobat di sini, kita sebagai manusia bisa melakukan kesalahan tanpa sadar maupun secara sadar, sehingga kebanyakan orang bisa melakukan kesalahan sehingga Tuhan menyalibkan dirinya di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini anak-anak, siapa yang biasa mencuri atau mungkin anak-anak zaman sekarang kayak masih SD begitu, dia sudah minum sopi atau merokok. Di sini siapa yang sudah pernah merokok atau mencuri? Ya, Oke, baik, tidak ada. Nah, di sini arti bertobat ketika anak-anak mencuri atau membunuh atau bermain judi atau merokok, itu sudah melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mau supaya kita berbuat kesalahan. Namun dalam arti bertobat ini, Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi dan menjadi anak Tuhan itu jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu membunuh atau mencuri atau berkelahi dengan teman. Karena anak-anak pasti
sering bertengkar dengan kawan yang lain. Betul atau tidak? Betul. Oke. Nah di sini karena kita sebagai anak Tuhan, menurut firman Tuhan ini yang mengingatkan kita agar kita menyerahkan tubuh kita atau seluruh kehidupan kita agar menjadi alat kebenaran dan tidak menggunakan sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, agar Tuhan mengasihi kita agar hidup kita lebih layak di hadapannya. Yang keempat itu tentang menaati hukum Taurat. Di sini menaati hukum Taurat atau menaati perintah Tuhan. Anak-anak sudah pernah mendengar yang 10 perintah Allah? Sudah. Siapa yang bisa sebutkan di antara ke-10 firman atau 10 Taurat itu? Oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerapi apapun yang ada di langit atau yang ada di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menghina rumah sesamamu. Oke, baik. Terima kasih Veronica. Nah, dari ke-10 firman ini menyatakan bahwa kita jangan melawan dengan perintah Tuhan, sehingga kita jangan masuk ke dalam pencobaan. Di sini perintah Tuhan itu terutama jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuhan sudah memberikan perintahnya agar kita jangan membuat perintah Tuhan ini sebagai alat-alat untuk membuat manusia agar jatuh ke dalam dosa. Contohnya seperti di sekolah, peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh guru, baik kepala sekolah maupun guru kelas atau guru mata pelajaran maupun wali kelas. Nah, setiap peraturan yang diberikan oleh guru tersebut, siswa itu jangan melawan dengan peraturan yang ada. Baik, poin yang berikut tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu yang pertama menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang dapat tuannya melakukan tugas ketika tuannya itu datang. Seperti ketika guru-guru memberikan tugas atau siswa mau belajar untuk menjadi anak yang pintar atau cerdas begitu, dia harus mengikuti perintah guru atau harus belajar dari sumber lain, yaitu buku ataupun ahli-ahli yang sudah menemukan tentang ajaran itu. Yang kedua, kita berharap pada Tuhan. Nah, di sini yang berarti berharap pada Tuhan artinya percaya. Kita sebagai anak Tuhan atau kita sebagai anak-anak
penerus bangsa, kita harus taat kepada peraturan dan harus bertekun dalam belajar maupun berdoa, dan serahkan semua kehidupan yang kita inginkan atau cita-cita kita yang kita harapkan itu agar tercapai, itu kita harus melalui yang namanya Ora et Labora. Ada yang tahu tentang Ora et Labora? Oke. Ora et Labora itu berdoa dan bekerja. Sebelum kita melakukan kegiatan kita atau sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Berdoa, memulai dengan berdoa, setelah itu baru kita belajar. Kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan untuk meraih masa depan atau cita-cita kita yang akan datang. Baik, yang ke-6 tentang sikap-sikap hidup menurut Allah. Sikap-sikap hidup menurut Allah yang pertama itu tidak hidup serakah. Hidup serakah. Nah, yang dimaksud dengan tidak hidup serakah ini, sebagai anak Tuhan itu harus menaati perintah orang tua dan jangan melawan ketika orang tua suruh untuk ambil tempat ciri atau apa, atau ambil piring untuk makan. Anak-anak jangan melawan, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus jadi anak yang rajin, anak yang pintar, dan anak yang memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati kita. Yang kedua itu tentang sikap hidup menurut Allah. Yang kedua itu tidak mengucapkan kata yang kotor dan tidak pantas untuk diucapkan. Nah, di sini yang dimaksud itu jangan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan teman kita atau orang-orang terdekat kita atau orang tua kita, seperti jangan mencaci maki sesama, jangan memberikan ancaman kepada ini teman. Tuhan tidak mau. Itu sudah melanggar peraturan Tuhan. Yang ketiga bersikap adil dan benar. Di sini yang dimaksud dengan bersikap adil dan benar itu kita sebagai anak sekolah. Ketika kita pergi ke sekolah itu kita harus mempunyai pakaian yang rapi, yang sopan, sehingga di saat di dalam kelas guru ini mengajarkan kita duduk. Ketika guru menyampaikan pelajaran, kita mengamati atau menghayati atau memahami apa yang guru berikan kepada kita. Atau ketika bertemu ini siapapun atau teman, orang tua, siapa saja itu harus memberi salam. Yang berikut tentang rendah hati dan tidak sombong. Yang di sini yang dimaksud dengan rendah hati dan tidak sombong, kita harus merendahkan hati, atau sebagai anak sekolah atau anak Tuhan itu jangan sering membuat kesalahan. Ketika duduk dengan teman, jangan kita menganggap remeh bahwa teman kita yang di sebelah kita itu tidak baik. Kita harus
saling gotong royong atau bersama, sehingga teman yang bisa di sebelah kita bisa berkumpul lagi dengan teman yang satu, atau bergaul begitu. Bergaul dalam arti menyediakan hal-hal yang terbaik atau menunjukkan hal-hal yang baik dalam lingkungan atau sekolah, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas kelompok. Dalam 2 kelompok itu akan membahas tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kelompok pertama 3 orang akan membahas tentang menjadi hamba yang setia, dan kelompok kedua membahas tentang berharap hanya kepada Tuhan. Dan tugas kelompok ini akan didiskusikan minggu depan. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas individu. Tetapi itu sebelum kita pulang, nanti Ibu akan memberikan tugas individunya untuk dikumpulkan di minggu depan. Nah, dari pelajaran topik kita hari ini tentang hidup menurut kehendak Allah, di sini ada 6 poin yang Ibu terapkan hari ini. Dan anak-anak jangan lupa belajar di rumah maupun di sekolah. Dari pelajaran ini Ibu akan memberikan kesimpulan. Memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini. Dalam kehidupan kita, menurut kehendak Allah adalah kehidupan sesuai dengan tuntutan Tuhan, bukan tuntutan manusia atau dunia. Jadi arti lain untuk kehendak Allah dalam Alkitab adalah apa yang dapat kita sebut tentang kehendak perintahnya, atau kehendaknya ialah apa yang kita perintahkan pada seseorang dan kita lakukan di hari lepas hari. Nah, dalam bertobat ini meninggalkan dan melupakan cara hidup yang lama sebelum mengenal Yesus. Maka kita mempersembahkan untuk kita hidup taat, mengamalkan hukum Taurat, dan berharap kepada Tuhan adalah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah arti dari kehidupan menurut Allah. Nah, Ibu akan memberikan sedikit saran kepada anak-anak. Saran dari Ibu, marilah kita sebagai umat ciptaan Tuhan datanglah kepadanya dan melaksanakan kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan apapun masalah itu yang kita hadapi, marilah kita bersyukur dan selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar
dan percayalah kepada Tuhan dan hidup taatlah di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya tetap bertekun dalam doa dan selalu membaca firman untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Pesan saya agar anak-anak jangan lupa belajar di rumah maupun di sekolah. Dan sampai jumpa di minggu depan. Tetapi anak-anak jangan lupa pelajaran kita hari ini, karena di minggu depan nanti Ibu akan tanya kembali materi hari ini. Baik, terima kasih untuk anak-anak ini yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama menghadapkan yang Rahman. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membawa kami dari pagi hingga siang saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami sudah mau pulang dan semua daripada itu kami minta Tuhan datanglah dan jalan kami di perjalanan agar kami bisa tiba di rumah dengan baik dan selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Salam. Salam semua.